kabar Gus? Alhamdulillah baik. Pusing aku Kak. Ada apa nih kira-kira? Seperti biasa. Aku nih sebenarnya Kak, kalau langsung dari tadi coaching itu berarti masalah ini sudah aku coba selesaikan, tapi masih diulang-ulang terus. Ya, jadi aku nih pening dengan siswa yang ada di kelas 1, kelas 9. Dia tuh kalau aku identifikasi, dia tuh sebenarnya sepertinya ya, karena saya belum melakukan identifikasi, dia itu sepertinya anak yang berkebutuhan khusus Kak. Kenapa aku bilang seperti itu Kak? Karena dia tuh udah bisa mantap dulu. Kalau misalnya aku ngajar, adik dia pindah-pindah bangku, terus jadi kawannya. Adik tiba-tiba izin, sudah dengan kata-kata yang pendek tiba-tiba keluar tanpa aku izinin atau enggak. Gitu. Terus kalau aku deketin, dia kabur Kak. Jadi aku tuh malah kejar-kejaran sama dia. Jadi udah enak kan balik guru kejar-kejaran sama muridnya. Jadi kadang ya sudah lah, aku biar kayak dia pasti balik lagi. Jadi dia itu kayak balik lagi kan ke kelas. Tapi ya saya itu tuh terus ya gitu. Kadang tidak di pelajaran aku baik, tapi di pelajaran orang lain juga. Jadi aku tuh bingung cak mana caranya agar anak ini bisa ikut pembelajaran baik sama aku maupun sama yang lain juga. Kayak normal pembelajaran seperti biasa gitu. Harusnya kayak itu kan. Jadi aku sendiri bingung ngadepi anak yang mungkin praduga aku ini apa namanya ABK Gus ya? Iya, kemungkinan ABK. Ya? Iya. Iya. Oke. Itulah Kak, kalau menurut aku sih aku tuh pengennya tujuan aku ngomong sama kakakku tadi tuh pengen supaya anak ini nih bisa duduk bareng dengan kawannya. Yo mungkin tidak bisa 100% sembuh lah Kak yo, karena kan namanya ya kita tidak pernah tahu kan bisa sembuhnya atau tidak. Yang penting kan treatment dari kita bagus kan kalau menurut aku. Jadi aku tuh pengennya dia tuh mantap cek. Cuman apa yang sudah aku lakukan selama ini nih malah aku tuh jadi capek dewek karena dia tidak berubah-ubah cek itu ngomong. Jadi ya, dari ngobrol kita aku pengen dapat kayak ada perubahan lah ya. Kalau sesuai dengan keinginan aku mungkin belum bisa gitu ya. Oke. Biasanya kalau di kelas Agus kayak gimana sih ngajarnya? Kalau aku di kelas, aku keliling sih Kak sebenarnya. Aku keliling, aku ampirin anak siko-siko itu pasti. Setiap anak pasti aku kasih perhatian one by one kayak gitu. Cuman mungkin permasalahannya aku pukul rata kali kayak kan harusnya kan ada anak yang memang butuh didampingi lebih banyak waktu, mungkin ada anak yang enggak. Cuman kalau untuk ada ini seharusnya aku lebih mantep kali, maksudnya lebih banyak ke dia gitu, karena memang dia kayaknya lebih butuh perhatian sih kayaknya sih seperti itu. Oke, jadi menurut Agus dengan pembelajaran yang Agus lakukan selama ini gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan si Ariel ini tuh kan Agus sudah ngajar dengan cara yang seperti tadi kan. Sebenarnya Agus juga sudah berusaha maksimal ya. Iya Pak. Tapi tetap si Arielnya menurut Agus itu masih kelihatan ya. Artinya belum sesuai dengan tuntutan yang Agus pengen. Oh iya Kak, aku mau ngasih tahu juga. Aku ini sebenarnya GPK juga Kak. Aku ini GPK. Jadi makanya aku bisa nembak dia ABK karena aku kan guru pendidik khusus. Ya itulah tadi makanya aku bisa nembak itu. Aku tuh sudah melakukan apa yang sudah aku dapat sebenarnya dari GPK kemarin dari pelatihan buku. Tapi kayaknya capek dari apa masih tidak berubah gitu. Penyimpan aku. Bagaimana caranya merubah si ini. Oke. Tapi Agus sudah melakukan identifikasi belum sama si Ariel ini, kalau untuk dia itu sebenarnya kebutuhannya itu spesifiknya apa sih ABK? Nah itulah Kak masalahnya Kak. Belum sih, karena aku nih baru praduga berdasarkan apa yang aku pelajari secara teorisis. Kalau misalnya secara identifikasi secara khusus atau pendampingan khusus atau melakukan profil ABK segala macam itu belum aku lakukan sih Kak. Kenapa belum aku lakukan? Karena dari sekolah itu belum ada sekolah itu juga belum masuk ke dalam sekolah inklusif juga. Pembelajarannya masih biasa gitu. Jadi kalau misalnya aku melakukan identifikasi dewek, ngambil anak tiba-tiba comot dari kelas segala macam, aku takutnya juga uang ini ngapoi sih, guru ini ngapoi tiba-tiba kok ngambil ini yang sibuk dewek gitu. Jadi aku tuh ya sudah selama ini aku lakukan tetap di kelas 1B, tapi aku belum sempat melakukan pendampingan individu kayak gitu sih. Menurut Agus nih, Agus kan GPK nih, guru pasti sudah ada pengalaman sebelumnya tentang anak seperti ini. Anak kayak Ariel ini dengan dia kebutuhan khusus seperti itu, menurut Agus kayak gimana sih sebaiknya yang dilakukan supaya kayak kebutuhannya itu terpenuhi gitu? Menurut Agus solusinya gimana? Kalau menurut aku sih Kak, kayaknya memang harus ekstra kalau misalnya dia duduk nih
Ya. Kayaknya aku harus benar-benar berada di sekeliling dia. Jadi bilang, sepertinya. Nah, cuman kan masalahnya kalau kadang di dalam kelas kan aku harus meladeni murid yang lain juga kan. Iya benar. Kadang aku tarik dia tuh di bangku paling depan Kak, supaya dia tuh tidak kemana-mana. Tidak posisi. Nah, gitu ya. kadang berhasil, tapi kadang enggak. Ah. Seperti itu sih Kak. Mungkin lebih baik aku tuh lebih mencurahkan lagi ke dia setiap kali pelajaran aku sih Kak, mungkin seperti itu sih. Lebih fokus ke dia. Iya gitu. benar. Iya. Kayaknya sih itu. Itu bagus menurut aku solusinya dari Agus ya. Jadi Agus ini melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya ya. Jadi tadi dia melakukan apa tadi? Pendekatan secara Khusus seperti itu ya. Oke, menurut aku mantap itu bagus solusinya. Kira-kira dari apa yang sudah Agus amati tadi sudah memberikan solusi itu dan solusi itu mantap Agus. Kapan kira-kira Pak Agus mulai mau apa namanya mempraktekkan ya? Mungkin tahun depan kali ya, karena kan ini udah akhir semester, jadi tidak ada pembelajaran lagi. Mungkin ya Januari lah begitu, tahun ajaran baru kayaknya langsung begitu tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Iya. Jadi targetnya di tahun ajaran baru kita langsung Agus pengen langsung mempraktikkan ya. Aku pengennya ya. Iya. Oh, menurut Agus nih, ketika pengen mempraktikkan itu kira-kira butuh support atau dukungan nggak dari apa pihak lain gitu? Atau siapa sih yang pengen Agus libatkan gitu? Pengen sih, aku pengen ngasih tahu ke kepala sekolah sih sebenarnya boleh nggak sih aku tuh melakukan pendampingan individu, karena kan kalau melakukan pendampingan individu kan langkahnya banyak Kak. Aku harus bikin surat panggilan, sedangkan aku bukan wali kelas, tidak pernah aku melakukan panggilan gitu. Terus aku juga kayaknya harus konsul juga dengan waku, dengan kepala sekolah, banyak tahapan-tahapan itu yang harus aku lewati. Jadi selama ini tahap-tahapan ini tidak aku lewati karena itu tadi Kak, karena aku merasa di dalam kelas dulu yang aku terapkan dan ternyata aku pening dewe Kak. Saya aku butuh, iya benar-benar ya. Oh iya benar. Jadi pikir aku Kak, kayaknya abis ini aku juga harus melakukan pendampingan individu deh. Kayaknya aku harus mulai ngobrol dengan wali kelas juga, mungkin minta izin mereka juga. Wali kelas juga ya. Benar orang tua juga sih Kak, karena kalau pendampingan individu kan butuh observasi dari orang tua juga sih. Mungkin kayaknya, oh iya benar juga benar. Makasih Kak. Jadi terpikir aku benar. Kayaknya harus dibuat pendampingan individu juga deh. Oke, jadi mungkin setelah tahun ajaran baru Gus ya sudah Agus menerapkan tadi namanya solusi yang Agus lakukan, juga membutuhkan keterlibatan dari rekan-rekan tadi ya, rekan kelas, tadi kayak pakar kurikulum, kepala sekolah gitu ya. Kayaknya kita perlu ngobrol lagi nih Gus, supaya saya kepo nih, pengen tahu nih dari apa treatment yang sudah Agus terapkan itu kayak berhasil nggak, atau butuh kita solusi lagi gitu ya. Kayak bersedia Agus kira-kira cerita lagi nih. Pasti Kak, aku pasti bakal cerita lagi apa efeknya setelah aku melakukan pendekatan khusus ke dia, setelah aku melakukan pendampingan individu. Jadinya aku bakal ngobrol lagi ke Kak aku dia hasilnya. Kalau misalnya masih tidak berubah, kayaknya butuh treatment tenaga ahli sih, mungkin seperti itu. Jadi mungkin bakal lebih tahapannya bakal lebih serius lagi ya. Benar. Pokoknya intinya bakal aku laksanakan dulu 2 hari sekali. Kemudian kita ngobrol lagi Benar. Oke, Agus, dari obrolan kita nih apa yang Agus dapat kira-kira dari kita ngobrol tadi? Yang aku dapat sih yang jelas selama ini aku udah kepikiran Kak akan PI, karena aku udah pengen melangkahi beberapa step uang tadi kan. Karena aku tiba-tiba melakukan panggilan kan tidak lucu. Kayaknya aku harus melakukan panggilan, mau nggak mau, karena selama aku ngajar si Ari tidak banyak perubahan yang signifikan. Terus kemudian mungkin di dalam kelas agar si Ari ini tidak kemana-mana, mungkin ya aku bisa merhatikan dia lebih banyak. Itu sih. Ya, menurut aku mantap itu Pak Agus. Tinggal take action nanti dan cerita ke saya ya. Oke, ada lagi Pak Agus? Saya cukup Kak. Aku harus karena ini malam juga, kayaknya aku harus nak balik. Oke. Makasih ya. Oke. Aku balik dulu. Oke, ya. Waktunya komen. Lemak nih ya ngatain wong nih. Walaupun lanjut. walaupun aku tadi mungkin tidak sebagus sekalian dirimu loh. Menurut Aku kurang ya. Di tujuan sudah pas, mantap ya, keren Pak Agus. Kemudian identifikasi sudah pas, bagus juga, mantap. Kemudian ada tapinya semua ada itu. rencana nggak ada tapi ya. Kemudian dia rencana
sudah mampu, menurut saya sudah mampu menggali si coaching ini untuk membuat rencana, sehingga tadi terbilang PI, benar kan? Iya. Jadi terpikir. Kemudian ditanggung jawab, sudah mampu juga kapan kira-kira bisa dilaksanakan. Ternyata di awal semester tahun 2023. Iya benar ya. Tapi memang tadi ini yang negatif maaf Wong. Iya, yang negatifnya. Tapi tidak juga sih. Kalau aku tidak jadi masalah. Lebih kekurangan ya. Iya lebih kekurangan karena tadi Pak Muluk mengungkapkan tujuan pembicaraan. Tapi sebenarnya tadi memang dirimu yang sudah menyampaikan. Saya lihat coach sudah menyampaikan tujuannya. Jadi mungkin Pak Muluk keren karena menurut dia buat apa menanyakan sesuatu yang sudah dia sudah diungkapkan seperti itu. Ya, gitu ya. Lemak kata Iwong. Sekarang menurutmu gimana? Apanya yang gimana? Apa yang bisa kamu tingkatkan? Kalau menurut saya bagus semua. Menurut aku seluruh ini perlu ditingkatkan ya, karena aku tadi apa namanya, kayak hadir nggak kira-kira ya? Kalau kontak Hadir. saya Kontak tadi ya? iya saya hampir sempat ingin berbicara loh. Saking punya kasih ya kalian berdua gitu. Iya. Tapi karena memang coachnya hebat duluan. Sebenarnya saya cuma mengalirkan ya. Tapi enggak tadi masalahnya itu. Mungkin lebih ke kurang terlibat dalam menggali ya. Kayaknya coachingnya sudah duluan menggali sendiri tanpa aku gali. Ya itu malah bagus dong. Iya bagus seperti itu ya. Jadi kakak tuh bener-bener ngasih kayak ya udahlah wong ini butuh cerita yo. Karena dia yang butuh cerita, yo biarkan dia ngalir ceritanya dari situ lagi. Ya bener lah apa yang Berarti aku tidak terbawa untuk memotong pembicaraan. coaching. Oh ya. Jadi aku tidak terbawa untuk Saya rajanya di sini. Iya. Keren loh. Tapi aku enggak. Gini, biar kamu bisa melihat sekerennya dirimu, kita tanya coachingnya. Gitu. Oh benar. Gini, kan saya raja di sini ya, saya yang menentukan gimana perasaannya setelah di coaching. Menurut aku sih aku sebagai coach karena aku yang sering ngomong, aku tuh bener-bener kayak dikasih tempat untuk kadang tuh orang tuh gak butuh solusi loh Kak. Kadang tuh orang gak butuh solusi, tapi dia cuma butuh didengarkan. Dan kakak adalah pendengar yang baik. Wow. dan yang apa tadi tuh respon apa namanya, respon yang kayak gitu dapat nggak? Dapat dong. Eye contact kakak tuh dapat segala macam. Jadi menurut aku benar-benar pendengar yang baik sih. Karena memang kadang kebutuhan orang tuh kadang, ya itu tadi kayak aku bilang tadi, ada orang tuh sebenarnya cuma pengen cerita gitu. Dan kakak tuh tidak cuma mengalirkan, tidak cuma dengar, tapi juga ya karena kita di guru penggerak juga kita bisa menggali potensi yang ada di aku. Jadi tidak cuma cerita-cerita baik, tapi ujung-ujungnya ada solusi. Dapat. Sudah. Pokoknya pembicaraan itu setelah pokoknya saya sudah dapat tadi saya melihat itu memang dilakukan Pak Muluk. Sekarang saya tanya perasaannya. Oh perasaan. Oh perasaan saya sih bahagia lah sudah didengarkan ya. Jadi merasa senang, merasa kebutuhan saya sebagai makhluk hidup, yaitu kebutuhan ingin kasih sayang ya, itu mampu diberikan. Kebutuhan dasar itu Kebutuhan dasarnya mampu diberikan. Solusi gimana? Dapat nggak? Dapat dong. Malah yang nggak kepikiran jadi kepikiran. Nah itu keren ya. Itu kadang karena kakak tuh jadi good listener ya itu. Jadi tiba-tiba tuh jadi obrolan aku dari itu jadi tiba jadi ini ya solusinya gara-gara ngobrol sama Kak Bro. Jadi ya rasa terbantu, rasa happy sih. Oke. Dan jadilah apa ya? Kita ngomong bahasa Inggris kita